إذا علمت هذا الحديث لا حاجة إلى علم الكثير وتأمل في حكاية أخرى وهي أن حاتم الأصم كان من أصحاب شقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما فسأله يوما قال صحبتني منذ 30 سنة ما حصلت فيها. Imam Al-Ghazali, beliau memiliki salah seorang murid yang sudah belajar dengan beliau berpuluh-puluh tahun. Sudah banyak kitab yang dihabiskan, yang dipelajari, sampai Ihya sudah dipelajari. Tetapi ketika keluar sudah selesai, di seorang murid minta petuah kepada Al-Imam Al-Ghazali. Wahai Imam, sudah lama saya belajar ini. Ya, kira-kira ilmu apa yang bermanfaat buat saya? Tanya begitu. Diberikan nasihat, minta nasihatnya dan sebagainya. Maka muncullah kitab Ayyuhal Walad. Ini nasihat seorang guru kepada muridnya. Nasihat seorang guru kepada muridnya. Jadilah kitab Ayyuhal Walad. Alhamdulillah kami membaca kitab ini di Sudan. Dengan saya Yahya, saya Muhyiddin dari Al-Yamani, baca dengan beliau dan alhamdulillah kami dijazahkan menyambung sanadnya kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Idza alimta hadzal hadis, kalau engkau mengetahui hadis ini, la hajata ila ilmin katsir, engkau tidak butuh ilmu yang banyak. Ini dengan kaitan hadis sebelumnya. Apa hadisnya? Ya'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha. Berbuatlah untuk kepentingan dunia biqadri maqamika fiha. Seberapa lama engkau akan tinggal di dunia? Berapa lama engkau akan tinggal di dunia? Berbuatlah, bekerjalah seberapa lama engkau akan hidup di dunia. Seumur hidup atau enggak? Lama atau sebentar? Persiapkan biqadri maqamika fiha. Selama itu. Kita kadang-kadang sampai kelebih-lebihan. Sampai waktunya habis-habisan. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Dan berbuatlah untuk akhirat biqadri baqaika, selama engkau berada di akhirat. Lama enggak di akhirat? Kira-kira dunianya sebentar atau akhiratnya yang lama? Dunia sebentar ya, akhirat lama. Yang kita lakukan, banyakkan untuk dunia atau banyakkan untuk akhirat? Benar, akhirat kayaknya nih ya. Darul Falam kayaknya akhirat lebih banyak aja daripada dunianya. Ditanya, i'mal li dunya, i'mal li dunyaka. Berbuatlah, bekerjalah untuk dunia kalian. Tetapi seberapa lama engkau akan tinggal di dunia? Nah sekarang udah kebalik. Orang merasa dunia ini kekal. Jadi habis-habisan bekerjanya. Sampai sholat gak punya waktu. Yuk ikut ngaji, ikut Darul Falah. Mohon maaf, gak sempet. Gak punya waktu. Habis waktu kita untuk dunia. Kalau dicari gak ada sibuk, gak ada selesainya dunia ini. Ya, kalau kita cari nggak ada selesainya. Ya. Bukan mencari waktu, tapi bagaimana meluangkan waktu kita untuk akhirat. Maka dikatakan idza alimta hadzal hadis, kalau engkau mengetahui hadis ini, la hajat ila ilmil katsir, nggak butuh ilmu yang banyak. Wa ta'ammal fi hikayatin ukhra, dan berfikirlah dalam kisah yang lain, kata Imam Al-Ghazali yang beliau tuliskan kepada muridnya. Anna Hatim al-Asam kana min ashabi Syaqiq al-Bilkhi. Hatim al-Asam murid daripada Al-Imam Syaqiq al-Bilkhi. Namanya Hatim bin Unwan Abu Abdurrahman al-Masyhur bil Asam, min kibari zuhad al-masyhurin bizuhdi wa taqashshuf. Ya. Min kibari zuhad, pembesarnya daripada ahli zuhud
yang terkenal dengan kezuhudannya dan kecerdasannya. Wulida bi Balkhin, lahir di Balkh. Thumma bada'a bi dirasatil fiqh, dia memulai dengan ilmu fikih, ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya. Wa zara Baghdad, dan pernah menziarahi Baghdad dan bertemu dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wa kana yusamma bi Luqman hadhil ummah, lo dikatakan, dilakobi, dipanggil sebagai Luqmanul Hakim pada masanya, karena kalam-kalam beliau ini, Al-Hatim Al-Asam ini sama seperti Luqmanul Hakim, kalamnya hikmah, punya mengandung makna. Kana min ashabi Syaqiqil Bilkhi rahmatullahi ta'ala alaihima, fasa'alahu yawman qala sahabtani mundu 30 sanatan ma hasalta fiha. Ketika selesai daripada pembelajarannya kepada Syaqiq Al-Bilkhi, seorang guru bertanya, wahai Hatim Al-Asam, engkau sudah berapa lama belajar? Sahibtani mundu 30 sanah, 30 tahun belajar samaku. Kita udah berapa tahun belajar? Udah berapa tahun ngajinya? Kadang ngajinya baru 2 tahun, bid'ah-bid'ah ini sering banget. Nyalain orangnya sering banget. Ini ditanya sama gurunya, udah 30 tahun belajar, menemani aku, bersamaku, mendampingi aku dalam pembelajaran, ikut dars dan sebagainya. Madza hasalta? Dapat apa kira-kira? Kan kalau orang hadir ngaji kan enggak semuanya kadang-kadang dapat. Nah, ditanya, dapat apa selama 30 tahun ngaji? Kita kalau tanya kayak gini sama guru kita jawab apa ya? Kita jawab dapat banyak, ntar ditanya. Dibilang enggak bisa, malu, repot. Ditanya, sahibtani mundu 30 sanatan ma hasalta fiha. 30 tahun engkau belajar, dapat apa? Apa yang kau dapatkan dari itu? Qala hasaltu thamaniya fawaida minal ilm. Aku mendapatkan 8 faedah daripada ilmu. Selama 30 tahun beliau simpulkan semuanya muara kepada 8 ini. Wahia takfini minhu li'anni arju khalasi wa najati. Dan 8 faedah ini cukup untukku mengarungi kehidupan dunia dan mendapatkan kebahagiaan akhirat. 8 faedah ini. Baru saya sampaikan beberapa faedah ketika khutbah Jumatnya. Faqala Syaqiq, ma hiya? Apa itu 8 faedah itu? Qala Hatimun. Al-Imam Hatim berkata, al-faidatul ula anni nazartu ila al-khalqi wa ra'aitu li kullin minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa ya'shaquhu. Sesungguhnya aku telah melihat kepada manusia, kepada makhluk, fara'aitu, dan aku melihat li kullin minhum, setiap dari mereka mahbuban, punya kekasih, ma'syuqan, punya seseorang yang dicintai. Insyaallah di sini pernah atau memiliki ya kekasih, istrinya, punya anak, punya orang tua. Likullin minhum ma'syukan wa mahbuban, punya orang-orang yang dicintai di muka bumi ini. Setiap manusia pasti ada yang dicintai, entah itu kawannya, entah itu istrinya, entah itu anaknya dan sebagainya. Fara'aitu likulli minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu, yang dia cintai dan dia kasihi. Wa ba'du dzalikal mahbub yusahibuhu ila maradil mauti. Sebagian mereka menemaninya ketika menjelang sakaratul maut. Kadang anak-anak kita, tapi kadang-kadang kalau musim corona ditinggal sendiri di rumah sakit, kagak ada yang nemenin. Ya, meninggal banyak, meninggal kagak tahu. Ngapain, dikapanin apa kagak itu orang dan sebagainya. Salatnya benar apa kagak. Ini sebagian orang, kawan-kawan yang dia cintai menemaninya sampai menjelang akhir-akhir sakaratul maut. Yusahibuhu ila maradil mauti wa ba'duhu yusahibu ila syafiril qabri, dan sebagiannya lagi bisa menemaninya sampai tidak masuk ke liang kubur, bahkan sampai ngazanin masuk ke liang kubur. Tapi habis itu naik lagi enggak?
Habis itu naik lagi enggak? Naik lagi. Ada yang nemenin ke bawah? Udah dipendem bareng-bareng tuh sama mayitnya. Tsumma yarji'u kulluhu wa yatrukuhu faridan wahidan. Kemudian semua yang mengasihi yang dia cintai dan mencintainya, yarji'u, kembali lagi ke rumahnya. Wa yatrukuhu faridan, dan meninggalnya dalam keadaan kesendirian. Sendirian enggak? Ya, istrinya nemenin enggak? Suaminya boro-boro enggak lama lagi udah cari yang lain, jangan-jangan. Ya. Ditinggalkan sendiri orang yang dia cintai dan yang mencintai dia. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun, dan tidak ada salah seorang pun dari mereka yang menemaninya dalam kubur. Ada? Pernah lihat? Tidak ada. Wa qultu fatafakkartu, dan aku berfikir, kata Imam Hatim Al-Asam. Wa qultu afdalul mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yu'nisuhu. Dan aku berfikir, afdalu mahbubil mar'i, sebaik-baiknya kekasih, apa-apa yang bisa masuk bersamanya dalam kubur. Sebaik-baiknya kekasih, apa-apa yang bisa menemaninya dalam kubur. Fama wajadtuhu ghairul a'malis salihah. Tidak ada yang aku dapatkan sesuatu yang dapat menemaniku dalam kubur selain amal soleh. Tidak ada yang bisa menemani dalam kubur kecuali amal soleh. Ikuti keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang dua pulang, yang nemenin siapa dalam kubur? Amalnya. Fa'akhadtuha mahbubatan li, dan aku menjadikan amal soleh itu sebagai kekasihku. Litakuna li sirajan fi qabri, agar amal soleh ini menjadi pelita dalam kuburku. Wa tu'annisani fihi, dan menemaniku dalam kubur. Wa la tatrukuni faridan, dan tidak meninggalkanku dalam kesendirian. Jadi amal soleh, jadikanlah amal soleh. Badiru bil a'malis salihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis salihah fitanan ka qita'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Banyak-banyak beramal soleh. Jadikan amal soleh ini kekasih. Ini kayak begini nih, hadir majlis, kalau niatnya benar namanya amal soleh. Apa sih itu amal soleh? Amal soleh adalah segala perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, waktu saya enggak ada. Kerja saya kantoran, kerja saya di restoran, kerja saya di luar. Bagaimana saya bisa menjadi amal soleh? Gampang saja. Bisa menjadi amal soleh kalau Bapak kerjanya jujur, kalau Bapak dagangnya jujur, kalau Bapak jadi pemimpin adil, kalau Bapak menjadi seorang hakim yang adil, itu menjadi amal soleh juga, karena dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita bisa beramal soleh. Tidak mesti harus ibadah-ibadah yang nampak seperti sholat, puasa, tapi juga bisa dalam bidangnya masing-masing menjadi amal soleh. Seorang pedagang yang amin, itu bersama para nabi, anbiya dan salihin. At-tajir saduqul amin ma'as syuhada ma'al anbiya'i was syuhada'i was salihin. Pedagang yang jujur nanti dikumpulkan bersama para nabi, syuhada dan orang-orang saleh. Pemimpin yang adil dikatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 yang mendapatkan naungan, di mana orang butuh naungan itu, butuh penghalang daripada panasnya ya padang mahsyar. Al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Kita mau jadi apa saja, yang penting yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh. Ngaji begini jadi amal soleh. Bapak bicara jujur, amal soleh. Tidak bohong, amal soleh. Jadi semua amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala namanya amal. Kullul a'mal alladzi yuhibbuhu Allahu wa yardah. Semua amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala namanya amal saleh. Orang kantoran juga bisa beramal saleh. Jadi pedagang di pasar juga bisa jadi amal saleh.
Jadi tukang Grab juga bisa menjadi amal soleh. Yang penting semua yang kita lakukan adalah dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadi yang jujur, amanah dan sebagainya. Itu namanya amal soleh. Maka teman yang setia siapa? Maka dikatakan dalam hadis al-qabru sunduqul amal. Ya. Kubur itu adalah tempat penyimpanan amal soleh. Amal soleh kita dikumpulin. Pengen gak banyak kawan? Boleh kita di dunia ini kawannya banyak, di mana-mana gue punya kawan, gampang aja. Mau pergi kemana gue punya kawan, mau pergi ke sana punya kawan. Giliran dalam kubur gak ada kawannya sama sekali. Kawan di dunia banyak, di kubur sepi, gak punya kawannya, tinggal sendiri-sendiri. Ada yang begitu. Dia pede punya kawan banyak, tapi kita harus siapkan amal kita. Jangan kita dapat amalan kita itu dari amalan orang lain yang dikirimkan buat kita. Yang tiap Jumat tuh ya, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'min, itu dapatnya begitu doang amalnya. Atau ada orang yasinan, ya kita didoain sama orang-orang yang sedang yasinan. Yang bid'ah juga nyampe juga itu. Ya. Doanya untuk orang muslimin dan orang muslimat. Didoain. Tapi kan pengen yang punya amal sendiri kita ya. Siapin yang punya hartanya, yang amal soleh, ibadahnya, berlaku baik. Di mana saja pekerjaan kita bisa menjadi amal soleh. InsyaAllah. Maka dikatakan litakuna li sirajan fi qabri. Kalau kuburannya pengen terang, banyakin amal. Bapak tuh udah rumahnya gedung, gelap, enak gak? Ya enak, mati lampu. Ini pengen kuburannya terang, pengen kuburannya luas. Kuburan itu bisa jadi luas, bisa jadi sempit. Bahkan bisa lebih sempit daripada yang kita lihat. Ya, barang siapa yang dalam kuburnya selamat, insyaallah perkara setelahnya lebih gampang. Tetapi kalau kuburnya tidak selamat, insyaallah perkara setelahnya lebih sulit lagi. Maka siapkan masing-masing usikum nafsi bittaqwallah. Sama-sama kita siapkan amal soleh. Ya, kalau kita berbuat, ya, berbuatlah dan lupakanlah. Berbuatlah dan lupakanlah. Kalau beramal tuh berbuat ikhlas dan lupakan. Kalau buat kebaikan, berbuat ikhlas dan lupakan. Jangan sering-sering diingat kebaikan. Kita kalau berbuat jangan sering-sering ingat kebaikan yang kita lakukan, lupakan. Tapi ingatlah kemaksiatan yang kita lakukan. Ingat itu. Biar beramalnya makin rajin. Ya, kalau lihat orang lain, lihat kebaikan mereka, jangan lihat keburukan mereka. Kalau lihat orang lain jangan lihat jeleknya, lihat kebaikan orang lain. Ya, jadi rusak hati kita kalau yang kita lihat keburukan orang terus. Ya, tapi lihatlah kebaikan-kebaikan. Kalau kita lihat diri kita biar enggak ada takjub, biar enggak ada kesombongan, biar enggak ada takabur dalam diri kita, jangan lihat kebaikan, lupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Lu udah gua bantu, masih begini aja. Lu udah nah ini yang bisa merusak daripada wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Dan jangan rusak sedekah amal-amal kita, jangan selalu mengucap-ucapkan. Kalau melakukan kebaikan, lupakan. Tapi kalau orang lain berbuat baik sama kita, ingat kebaikannya dan jangan pernah ingat keburukannya. Biar hatinya ini bersih. Al-faidatu tsaniyah, anni ra'aitul khalqa yaqtaduna ahwa'ahum wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Fata'ammaltu qawlahu ta'ala وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَتَيَقَّنْتُ أَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ صَادِقٌ فَبَادَرْتُ إِلَى خِلَافِ نَفْسِي وَتَشَمَّرْتُ بِمُجَاهَدَتِهَا وَمَا مَتَّعْتُهَا بِهَوَاهَا حَتَّى ارْتَاضَتْ بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَانْقَادَتْ. Sesungguhnya aku melihat makhluk Allah Subhanahu wa taala, melihat manusia yaqtaduna bi ahwaihim. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kemana pak hawa nafsu itu? Dalam Quran dikatakan innan nafsa la ammaratun bisu.
Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Yaqtaduna bi ahwaihim wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Selalu mengikuti keinginannya. Tidak selesai-selesai. Kalau nurutin keinginan manusia tidak bakal selesai. Keinginannya banyak, nafsunya banyak. Udah dapat gaji sekian, pengen minta gaji sekian. Udah punya mobil segini, pengennya mobilnya lebih. Udah punya istri satu, pengennya. Kasihan gede, Aulia kasihan. Udah punya, itulah manusia. Ya, hawanya, nafsunya itu. Kalau ngaji berat kan di subuh-subuh kayak begini ngaji. Kalau udah enakan selimutan, udah kedebutan. Mana hari Sabtu nih, biasanya weekend sama keluarga pengen ngaji berat. Nafsunya kemana nih kira-kira contohnya? Kalau bukan iman yang menggerakkan kita ini, kalau bukan Allah yang menggerakkan kita ini, dan nyampe kemari. Ya, maka menggerakkan hati itu siapa? Allah. Sebenarnya kita itu kalau beramal bukan karena kita, karena Allah yang menggerakkan hati kita. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dikasih nikmat bisa hadir di majelis ilmu. Banyak orang ya enaknya jalan-jalan hari Minggu weekend pergi ke puncak nginep, apalagi sekarang udah dibuka walaupun nanti tahu ada penjegatan kayak di sono dan sebagainya. Ya. Fata'amaltu qawlahu ta'ala. Aku berfikir dalam firman Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan siapa yang takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang bisa menahan hawa nafsunya, tempatnya di mana? Tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen jadi seorang hakim misalkan, seorang qadhi, ya ada yang nyogok, ya Allah mengambil sorokan mana banyak banget lagi nyogokannya. Kira-kira dijual enggak kira-kira yang tadinya dihukum jadi enggak dihukum. Artinya bersalah jadi tidak bersalah. Banyak banget godaannya. Nah, kita ini kadang-kadang banyak godaan di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, inilah harus dilawan daripada hawa nafsu kita. Kalau pengen mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, wa tayaqqantu anna al-Qur'ana haqqun. Aku yakin bahwasanya Quran ini benar. Fabadartu ila khilafi nafsi, dan aku berbuat yang bertentangan dengan hawa nafsu. Kalau pengen selamat, lawan hawa nafsu. Hidup kalau pengen selamat lawan hawa nafsu. Selisih hawa nafsu. Agar jiwa kita bersih ini, selisih hawa nafsu. Kalau mungkin hawa nafsu nggak ada habis-habisnya. Capek kita nurutin hawa nafsu kita. Akhirnya lupa dengan akhirat. Ngajinya nggak bakal sempet. Nggak sempet ngaji, nggak sempet ibadah, nggak sempet qiyamul lail, nggak sempet sholat berjamaah. Habis waktu kita nurutin hawa nafsu. Itu. Kalau pengen selamat dunia akhirat, maka berbuatlah yang menyelisih daripada hawa nafsu. Karena tabiat daripada hawa nafsu, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Wa tashammartu bimujahadatiha, dan aku menyingsingkan lenganku, ya, berusaha untuk menyelisih hawa nafsu, kata Imam Hatim Al-Asal. Wa ma matta'tuha bihawaha, dan tidaklah aku menikmati daripada hawa nafsuku. Hatta irtadat bi ta'atillah, sehingga irtadat bi ta'atillah wa qadat, sehingga aku bisa melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala, bisa salat 5 waktu, alhamdulillah. Nikmat, Pak. Jangan dikira nikmat itu selalu duit, materi. Dan tidak merasakan bahwasannya salat 5 waktu itu nikmat. Berapa banyak orang yang menangisi daripada kehilangan dunia, daripada menangisi nggak bisa salat berjamaah. Berapa banyak orang yang nangis karena proyeknya hancur, tapi tidak pernah menangisi kalau tidak pernah baca Quran. Berapa banyak orang yang kehilangan dunia ini dia menangisi, tapi kehilangan taat pada Allah Subhanahu wa taala biasa-biasa saja. Inilah perlu dipertanyakan. Nafsunya lebih besar kepada dunia daripada akhirat. Ngaji, enggak ngaji dalam hari ini biasa saja. Ya, enggak ngaji, enggak sholat 5 waktu berjamaah biasa saja. Tapi kalau orang yang hatinya
dia enggak sholat 5 waktu saja, masya Allah, hatinya udah gundah, sudah gelisah. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala masih bisa sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak didapatkan oleh orang lain. Orang lain biarlah nikmat dengan apa yang diberikan daripada urusan dunia. Tapi mudah-mudahan kita bisa nikmat dengan sholat kita. Mudah-mudahan kita bisa nikmat dengan baca Quran kita. Mudah-mudahan kita bisa nikmat dengan sedekah kita. Berapa banyak orang yang ibadah kagak nikmat dengan ibadahnya. Berapa banyak orang yang baca Quran tidak menikmati baca Qurannya. Karena buru-buru. Ya, pengen Jumatan. Oh, coba kalau Jumatan. Lihat kalau Jumatan. Udah datangnya terlambat, pulang duluan. Biasanya pulang belakang-belakang udah. Kerjanya datangnya belakangan, pulang duluan. Orang mah kalau pengen dapat pahala sempurna dalam ibadah, tungguin imam sampai selesai zikir baru pulang sama-sama imam, itu pahalanya gede. Jangan Allahumma lantas jalan. Ya, itu. Ini udah datang Jumatannya terlambat, pulangnya duluan. Kagak dapat sunnah. Sunnahnya Rasulullah itu, ya, itu sampai selesai imam zikir. Itu sunnahnya, baca dah kitab. Ya, baca kitab. Yang ngaku sunnah udah pulang duluan. Kagak mau zikir. Kalau dia nggak mau zikir bareng imam, ya dia zikir sendiri, jangan dia pulang. Kagak dapat sunnahnya. Nah itu. Walaupun dia nggak mau pakai zikir berjamaah, nggak mau pikir sama-sama, tetap disunahkan berzikir dan menunggu imam. Imam Nawawi punya kitab namanya Al-Adhkar. Ya, itu zikir-zikir. Ada semua. Ya, yang nggak ada habis sholat pulang, kagak ada sunnahnya. Nggak ada sunnahnya. Nafsu pengen buru-buru, pengen selimutan tidur. Ya, itu. Apalagi pagi-pagi begini. Maka lawan hawa nafsu. Sama-sama yang memang susah lawan hawa nafsu. Musuh yang paling besar kan bukan yang di depan kita, tapi yang ada dalam diri kita. Susah tuh lawannya. Ya, susah nafsu yang ada pada diri kita. Maka setelah kamu telah pulang daripada jihad, dari jihad ya, kecil menuju jihad yang besar. Jihad kecil berperang di jalan Allah. Jihad besar apa? Lawan hawa nafsu, puasa. Intaqalna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami berpindah daripada jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Ternyata jihad yang besar itu, yang susah itu kita mengendalikan hawa nafsu kita, itu yang susah. Al-faidatu tsalitsah anni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i hutamid dunya. Aku melihat tiap-tiap manusia berusaha untuk mengumpulkan daripada pundi-pundi dunia, daripada hutamid dunia, ma fiha min mata'in wa syahwah, dikumpulkan semua ya perkara dunia. Tsumma yumsikhu qabidan yadahu alaih, kemudian dia pegang. Banyak orang ngumpulin dunia ya. Disebutkan alladzi jama'a malahu wa addadah. Dia kumpulkan tuh harta dunianya, jama'a malahu, kemudian dia hitung-hitung ada berapa hartanya, triliunan, miliaran dan sebagainya. Itulah manusia. Ya, alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Dia kira harta dia bisa menyebabkan dia bisa hidup seumur hidup, bisa kekal di dunia. Nah, yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutam. Nah, jadi jangan dipegang kalau punya harta banyak. Ini harta biar bisa mengajak kita kepada akhirat. Apa yang mesti kita lakukan? Fata'amaltu fi qawlihi ta'ala, aku berfikir dalam firman Allah, ma indakum yanfat, apa yang kalian pegang ini akan hancur, akan rusak. Wa ma indallahi baq, dan apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala itulah yang kekal. Harta ini yang kita pegang ini akan rusak, akan habis. Bapak meninggal aja udah habis langsung. Ya, bapak punya harta miliaran, bapak meninggal sudah habis, bukan hak bapak lagi. Punya hak bapak bukan? Bukan. Hak siapa? Hak siapa? Hak ahli warisnya. Yang kita kumpulkan di muka bumi ini, harta kita, punya tanah berhektar-hektar, punya rumahnya gedung, mobilnya banyak. Setelah meninggal tidak jadi harta kita. Ya. Harta siapa? Harta ahli warisnya. Kalau masih pada ingat, kalau kagak ingat, sia-sia kita. Ya, maka kita harus ada punya
Kami pernah ngisi di pondok Syahid yang punya hotel Syahid. Itu satu gunung, Pak. Ya, dia wakafkan tanah satu gunung. Satu gunung luas enggak? Ada 60 hektaran. Saya bilang nih bawa ke Jakarta kayaknya enak banget di tanah 60 hektar. Udah kayak kebun binatang, kita ke sono, saya itu lagi ngisi sana. Masya Allah, ini pesantren apa kebun binatang, luas banget. Ya, luas. Masjidnya udah besar sekali masjidnya. Nah, ini orang stres kali ya. Stres kan ini orang. Maka saya sampaikan, ini yang stres ini yang punya banyak harta tapi kagak mau mewakafkan, kagak mau menyedekahkan. Karena dia tahu ini enggak dibawa kecuali menjadi amal soleh. Kecuali menjadi amal soleh. Inilah, nah, alhamdulillah masih banyak orang-orang yang dermawan yang mau mewakafkan. Ini Bapak Sangrila ini, yang punya apotek Sangrila, itu diwakafkan kepada kawan saya Luqmanul Hakim, ya dari Kalimantan. Itu akan dibangun masjid dan pesantren. Luasnya 880 meter. Pinggir jalan. Mahal enggak? Mahal enggak? Diwakafkan. Dia yang wakafkan, dia yang bangun. Masya Allah, sempurna enggak tuh? Sempurna. Nah. Ini yang kayak begini nih. Kalau enggak dia baca hadis ini, dia berpikir bahwasannya yang dia miliki enggak jadi manfaat. Ya. Kita punya berapa pintu? Kontrakan punya berapa pintu? Ada 11 aja. Buat pembangunan masjid, buat fakir miskin, buat yang wakafnya mengalir. Idza matal insan inqata amal illa min shadaqatin jariyah. Jadi amal saleh menjadi sedekah yang mengalir. Jadi satu pintu ya diberikan, kita jual rezekinya, kita wakafkan. Itulah kita pikirkan. Maka dikatakan ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apa yang ada pada sisi kalian ini akan hancur, tetapi ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq, yang kekal mana? Yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fabadzaltu mahsulati, dan aku keluarkan apa-apa yang telah aku dapatkan minad dunia, daripada hasil jerihku di dunia ini, liwajhillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Fafarraqtu bainal masakin, dan aku bagi-bagikan kepada fakir miskin, liyakuna dzukhran li'indallah, untuk menjadi tabungan aku nanti di akhirat. Bapak mungkin sulit ya kita ya menghafal Quran misalkan. Sudah ada kalau kita di pondok ada namanya orang tua asuh. Alhamdulillah ada beberapa yang menjadi orang tua asuh. Itu kalau tuh anak baca Quran pasti dia dapat pahalanya. Kenapa? Jadi ada berapa kita tuh di pondok ini, ada yang bayar, ada yang tidak bayar. Ada yang kita carikan donatur, alhamdulillah. Ya, jadi memang ada yang menjadi orang tua asuh itu dia senang sekali. Ya, mudah-mudahan jadi amal soleh saya. Kenapa? Karena kalau kita sedekah buat masjid, buat pesantren, apalagi penghafal Quran, itu setiap hurufnya sehari itu kalau di pondok lebih daripada 30 juz kalau dibaca. Yang satu ngapal murojaahnya 5 juz sehari, yang udah 30 juz itu minimal 5 juz. Ada yang sehari murojaahnya 3 juz, itu baru murojaah doang, ulang-ulang hafalan. Kalau ada 30 orang sehari ada 5 juz, ada yang 3 juz, berapa banyak dibacakan Quran. Tanahnya walaupun sepetak ada, dia dapatkan, dia punya yang mengalir terus. Kita mungkin gak sempat baca Quran. Wah, saya ini sibuk banget, saya punya harta, saya harus pandai-pandai ini. Kita punya strategi agar kita amalan kita banyak, kita punya strategi. Saya punya harta, baca Quran gak punya waktu, wah nih, saya kasih ya tanah dan sebagainya. Ini yang kayak begini. Ya, jadi pikirkanlah untuk kepentingan akhirat kita. Ya, jadi katakan Imam Hatim Al-Asam, saya keluarkan semua ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fafarraqtuhu bainal masakin yakuna dzukhran li'indallah, agar menjadi tabunganku nanti di akhirat. Nah, ini baru 3 daripada faedah. Masih ada 5 faedah lagi karena ada 8. Kalau mau dibacakan mungkin bisa sampai zuhur. Mau? Lumayan ya, degil-degil.
Ya, maka ini baru 3 yang kita ambil. Yang pertama apa? Jadikanlah amal soleh ini kekasih kita. Ya, banyak-banyak kita beramal soleh. Usikum nafsi bitaqwallah, sama-sama kita introspeksi diri kita, sudah berapa banyak ibadah, amalan-amalan yang kita lakukan untuk menemani kita di akhirat. Makin banyak kawannya, makin banyak amalnya, makin terang kuburnya, makin nyaman kita dalam kubur mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Yang kedua, lawan hawa nafsu. Jangan turuti hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu ini selalu mengajak kepada keburukan. Kalau nurutin hawa nafsu, susah datang ke masjid, susah berjamaah, susah baca Quran, susah bersedekah. Kenapa? Karena hawa nafsu selalu itu, aduh anak gua belum makan, aduh buat ini, buat beli HP, buat beli ini, kapan sedekahnya? Ya, aduh gua baca Quran, kapan baca? WA tiap hari dibaca. Baca WA enggak tiap hari? Jarang orang sekarang kagak baca Quran, kagak baca WA. Jarang ya. Khususnya yang muda-muda kayak saya nih. Ya, jarang enggak baca WA. Tapi kira-kira ya, jarang sekarang orang yang buka Quran. Jarang. Coba anak sekarang suruh baca Quran. Ya, anak sekarang lihat. Udah mana sekolahnya online, mau enggak mau harus pegang HP. Dulu megang HP dimarah-marahin, megang HP mulu. Sekarang kalau enggak megang HP dimarahin sama bapaknya. Lu pegang HP-nya. Sekolah sekarang, oh, dia pegang HP soalnya. Ya, kagak sekolah main game. Ya, maka jangan turuti hawa nafsu, lawan hawa nafsu kita. Karena nafsu itu mengajak kepada keburukan. Yang ketiga, ya, yang kita dermakan di jalan Allah itulah yang kekal. Tetapi yang kita simpan akan hancur. Dan kita wafat tidak lagi menjadi hak milik kita. Ya, tidak direken, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang kita keluarkan, infak, miskin, duafa dan amal soleh semua kita berikan, maka itulah menjadi amal kita yang kekal nanti di hadapan Allah, menjadi amalan kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan.